Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Bela diri bab 1384. Tianwei, kau pantas mati. Sue Yuwuji meraung marah. Ia tidak menyangka bahwa Nagayin dan Tianwei, yang dulu ia anggap seperti semut yang bisa dipermainkan sesuka hati, justru menjadi batu sandungannya pada saat yang begitu krusial. Penguasa Dao Nagayin menahannya sejenak, yang memastikan bahwa meskipun ia bisa melarikan diri, ia pasti akan terkena satu tebasan pedang. Dan sekarang, Tianwei yang mengubah dirinya menjadi kekacauan dan memadatkan Hongmeng untuk menjadi sebilah pedang, secara samar membuatnya merasakan sedikit ancaman. Semua orang tercengang, hati semua orang terguncang. Tidak ada yang menyangka penguasa Dao Nagayin dan penguasa Dao sejati Tianwei akan turun tangan pada saat ini, bahkan dengan harga tidak akan pernah bisa reinkarnasi dan tenggelam dalam keabadian, hanya untuk membuat Sue Yuwuji membayar perbuatannya. Mereka juga pernah dikendalikan hidup dan matinya oleh Sue Yuwuji, hati mereka juga dipenuhi dengan kemarahan dan dendam yang tak terbatas, tetapi jika merenung, mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Hongmeng yang berubah menjadi pedang hampir membelah kepala ular kaca. Darah merah segar menyembur seperti air terjun ke langit, dan seluruh angkasa bergema dengan desisan yang meraung-raung ganas. Blok, blok, dua tubuh jatuh ke tanah. Nagayin dan Tianwei terbaring di tanah, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuh mereka. Hanya sisa tekad di dalam raga mereka yang menatap lekat ke arah ular kaca yang melesat menuju jembatan keabadian. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri Sue Yuwuji membayar harga atas apa yang pernah ia lakukan. Saat ular kaca itu menerobos masuk ke dalam pusaran ruang angkasa, sosok Luo Xiu juga telah tiba. Pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa menghantam ke depan. CRAK, hanya separuh tubuh ular kaca milik Sue Yuwuji yang berhasil masuk ke dalam pusaran. Separuh sisanya dipotong oleh pedang pemenggal dewa, lalu dihancurkan menjadi kabut darah oleh satu pukulan besi penekan dewa. Kalian semua pantas mati. Kebencian jahat Sue Yuwuji menggema di seluruh dunia. Luo Xiu menatap kabut darah yang tersebar di langit dengan sedikit penyesalan. Ia tidak menyangka karena kelalaiannya sesaat, Sue Yuwuji berhasil melarikan diri. Untungnya, saat Sue Yuwuji melarikan diri, ia berhasil melukainya dengan parah menggunakan pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa. Meskipun ia berhasil kabur ke alam abadi, akan butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan kekuatannya, apalagi untuk melangkah lebih jauh ke alam dewa. Tiba-tiba, Luo Xiu mendengar sebuah helaan napas. Sosoknya melesat, tiba di samping penguasa Dao sejati Tianwei, karena helaan napas barusan berasal darinya. Maaf, aku membiarkan binatang itu kabur, kata Luo Xiu penuh penyesalan. Ia tahu betul jika bukan karena halangan dari Tianwei dan Nagayin, Sue Yuwuji bahkan mungkin akan melarikan diri di depan matanya tanpa terluka sedikit pun. Masih banyak urusan yang belum selesai di tiga alam. Ia tidak mungkin terburu-buru pergi ke alam abadi pada saat ini hanya untuk mengejar Sue Yuwuji. Lagi pula, bahkan jika ia mengejarnya, belum tentu ia bisa membunuhnya, dan jika ia ingin kembali, itu tidak akan mudah. Mengenai apakah ini akan membuat Sue Yuwuji menjadi ancaman tersembunyi, Luo Xiu sama sekali tidak khawatir. Kali ini ia bisa mengalahkan Sue Yuwuji dan membuatnya hanya bisa melarikan diri. Maka, jika mereka bertemu lagi, Sue Yuwuji tetap tidak akan menjadi lawannya. Kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin besar. Luo Xiu memiliki keyakinan ini. Ini bukan salahmu, kau sudah melakukan yang terbaik. Sue Yuwuji melarikan diri dengan luka parah, bencana ini telah berakhir, dan alam semesta ini akan menyambut era yang baru. Tianwei tersenyum tipis, tubuhnya terus melebur. Ia menoleh untuk melihat Nagayin yang terbaring tidak jauh darinya. Adik seperguruan, Wuji benar, aku memang menyukaimu. Sejak kita bersama-sama mendengarkan ceramah di bawah Raja Abadi, aku sudah menyukaimu. Sayang sekali takdir tidak menentu dan nasib mempermainkan kita. Kau, Yang Long, dan Wuxin tiba-tiba menyerang, membuat kita harus berada di pihak yang berlawanan. Aku tahu kita tidak akan pernah mungkin bersama, tetapi aku tidak menyangka Wuji akan menjadi seperti ini, bahwa ia akan melakukan hal semacam itu. Aku mengerti kepribadianmu, jadi aku tahu kau pasti akan mempertaruhkan nyawa untuk membuat Wuji membayar harganya. Karena kau akan tenggelam dalam keabadian, tidak akan pernah bisa reinkarnasi, maka aku hanya bisa memilih cara ini untuk bersamamu selamanya. Luo Xiu berdiri diam di samping. Seiring Tianwei mengucapkan isi hatinya yang telah terpendam selama zaman yang panjang, tubuhnya dan Nagayin perlahan memudar, melebur menjadi cahaya pendar, dan lenyap di antara langit dan bumi. Saat tubuh Nagayin akhirnya lenyap, ia menatap lekat ke arah Tianwei.
Sepasang matanya yang jiwa dan hatinya telah lama hancur, kini memancarkan seberkas cahaya. Di wajahnya, muncul seulas senyum. Senyuman itu menjadi abadi, terukir di akhir hayatnya bersama Tianwei. Angin bertiup, cahaya pendar beterbangan di langit. Itu adalah jiwa dari dua penguasa Dao sejati yang telah hidup selama zaman yang panjang yang telah melebur. Pada saat terakhir, jiwa mereka kembali ke langit dan bumi, seluruh kehidupan menjadi hampa. Pada saat ini, semua orang terdiam, hanya cahaya pendar di langit yang melayang bersama angin, perlahan-lahan menghilang. Planet keluarga Ji telah menjadi reruntuhan. Setelah pertempuran ini, hanya tersisa sekitar 20 lebih penguasa Dao sejati dan penguasa Dao. Entah berapa lama telah berlalu, Luo Xiu tiba-tiba menghela napas. Ada beberapa hal yang pada akhirnya baru akan disesali setelah hilang. Satu bencana besar, para penguasa Dao sejati yang dulu berdiri di puncak tiga alam pertama leluhur Huang yang tewas, kemudian leluhur Di, leluhur Tian, lalu penguasa Dao sejati Wuxin, dan penguasa Dao Naga Yin satu persatu gugur. Tidak ada yang pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Leluhur Zhou, leluhur Huang, dan leluhur Yu, tiga penguasa Dao sejati kuno yang tersisa, saat ini hanya bisa menatap punggung Luo Xiu dari kejauhan dengan tatapan penuh hormat dan gentar. Betapa kuatnya Sueyu Wuji, hanya dengan tekanan auranya saja sudah bisa membuat penguasa Dao sejati papan atas sulit melawan, bahkan setengah abadi bukanlah tandingannya. Tetapi eksistensi yang begitu mengerikan, justru dikalahkan oleh Luo Xiu. Ia kini telah menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di alam semesta ini. Dulu, tidak pernah ada yang memiliki kualifikasi untuk menyebut diri sebagai orang nomor satu, bahkan Ji Chuyang di masa lalu pun tidak berani. Ji Chuyang memang seorang setengah abadi, tetapi kekuatannya lebih banyak bergantung pada formasi tingkat abadi di planet keluarga Ji. Yang lebih mengerikan lagi, Luo Xiu baru berada di tingkat akhir penguasa Dao sejati. Beberapa tahun lagi setelah ia mencapai puncak penguasa Dao sejati, atau bahkan mencapai tingkat setengah abadi, dengan wujud Dharma langit dan bumi serta dua senjata abadi tak tertandingi, bukan tidak mungkin ia bisa melawan dewa legendaris dari tingkatan yang lebih tinggi. Tanpa ragu, sekarang bahkan jika Dewi Yun Xuan dan Lin Tian, dua setengah abadi, memimpin semua penguasa Dao sejati dan penguasa Dao yang hadir untuk menyerangnya bersama-sama, di hadapan Luo Xiu mereka hanyalah sekelompok massa yang tidak teratur dan tidak akan sanggup menahan satu serangan pun. Pertempuran ini telah berakhir. Meskipun Sueyu Wuji berhasil melarikan diri, ia juga terluka parah. Bisa dibilang ini adalah kemenangan besar. Setidaknya, sebelum Sueyu Wuji kembali lagi, alam semesta ini akan menyambut masa-masa yang damai. Rekan Daois Luo, entah apa rencanamu terhadap jembatan keabadian? Lin Tian tiba-tiba menangkupkan tangannya ke arah Luo Xiu dan bertanya. Sebelumnya, meskipun ia juga memanggil Luo Xiu, rekan Daois, ia tidak akan bersikap begitu sopan. Terlihat jelas bahwa kekuatan Luo Xiu telah benar-benar membuatnya sangat terkejut. Di dunia persilatan di mana yang kuat dihormati ini, meskipun ia seorang setengah abadi, saat berhadapan dengan Luo Xiu, ia hanya bisa menundukkan kepala. Pertanyaan Lin Tian ini juga merupakan pertanyaan yang ingin diajukan oleh semua orang yang hadir. Jika Luo Xiu juga ingin menyempurnakan jembatan keabadian seperti Sueyu Wuji dan menjadikan alam semesta ini sebagai taman belakangnya, mungkin tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Aku tidak punya hasrat mengendalikan yang sekuat itu. Luo Xiu menggelengkan kepala dan berkata, Sueyu Wuji sudah melewati jembatan keabadian. Di sisi lain jembatan itu kemungkinan besar ada jebakan yang ia siapkan. Benar, lalu bagaimana ini? Apakah penguasa Sura punya solusinya? Banyak orang bertanya, bagaimanapun juga ini adalah masalah yang menyangkut kepentingan pribadi mereka. Dari orang-orang yang berhasil berkultivasi hingga ke tingkat penguasa Dao dan penguasa Dao sejati, sangat sedikit yang tidak ingin pergi ke alam abadi untuk mencari kesempatan menjadi dewa. Jika Sueyu Wuji memasang jebakan di sisi lain jembatan keabadian, mungkin selain Luo Xiu, tidak ada seorang pun yang berani melewatinya. Tentu saja Luo Xiu tahu apa yang dikhawatirkan orang-orang ini, maka ia pun berkata, setelah aku menyelesaikan beberapa urusan di sini, rekan-rekan Daois yang ingin pergi ke alam abadi bisa pergi bersamaku. Terima kasih, penguasa Sura. Semua penguasa Dao sejati dan penguasa Dao memberi hormat kepada Luo Xiu. Ia telah mengalahkan Sueyu Wuji, mengakhiri bencana ini, dan bisa dibilang telah membalikkan keadaan. Ditambah lagi dengan kekuatannya yang berada di atas siapapun, ia jelas telah memiliki wibawa sebagai orang nomor satu di angkasa. Hari ini ditakdirkan untuk tercatat dalam buku sejarah alam semesta ini, dan nama Luo Xiu juga akan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah panjang di masa depan. Silakan kalian bubar dulu. Aku akan memasang formasi di sekitar jembatan keabadian untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga. Luo Xiu tiba-tiba berkata, kini di alam semesta ini, bagaimana nasib jembatan keabadian, tentu saja ialah yang menentukannya. Baik, kami permisi. Dipimpin oleh tiga penguasa Dao sejati, para penguasa Dao sekali lagi memberi hormat serempak, barulah mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi.
Rekan Daois Luo, sampai jumpa lagi. Lin Tian menangkupkan tangannya. Ia adalah seorang setengah abadi, meskipun dalam hatinya ia gentar pada kekuatan Luo Xiu, ia tidak sampai merendahkan diri seperti para penguasa Dao sejati dan penguasa Dao itu. Luo Xiu juga tidak mempermasalahkannya dan berkata, setelah urusan di sini selesai, aku akan memberitahu rekan Daois. Terima kasih. Lin Tian mengangguk, lalu berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan pergi. Cek, 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 orang nomor 1 di angkasa, benar-benar hebat, ya. Hanya Dewi Yunxuan yang cemberut di samping, bibir merahnya mengerucut, tampak sangat menggoda. Kau tidak terima. Luo Xiu meliriknya dan tersenyum. Aduh, mana berani gadis kecil ini tidak terima. Dewi Yunxuan mendengus 2 kali, padahal dalam hatinya ia juga sangat terkesan. Teringat saat pertama kali ia bertemu Luo Xiu, lawannya itu bahkan belum memadatkan satu pun roda. Dewa, baru 1000 tahun lebih berlalu, siapa yang akan menyangka bahwa anak kecil yang dulu hanya membuatnya merasa cukup menarik, kini telah melampaui para ahli yang telah berkultivasi selama zaman yang panjang. Selama zaman yang tak berujung, para penguasa Dao sejati itu saling berebut, bukankah itu semua demi posisi orang nomor 1 di angkasa ini? Mengapa kau tidak mengejar dan membunuh Sue Yu Wuji? Dia sudah terluka parah, jika melewatkan kesempatan ini, begitu ia berhasil memulihkan kekuatan Raja Abadinya. Alis indah Dewi Yunxuan sedikit berkerut. Pertanyaan ini sebenarnya juga ingin ditanyakan oleh semua orang, tetapi karena takut pada kekuatan Luo Xiu yang dahsyat, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Hanya saja, sebelum ia selesai berbicara, perkataannya dipotong oleh Luo Xiu yang menggelengkan kepala dan berkata, sekali dia bukan lawanku, selamanya dia tidak akan pernah menjadi lawanku. Mata indah Dewi Yunxuan terbelalak. Ia benar-benar terkejut oleh ucapan Luo Xiu ini. Seberapa besar kepercayaan diri yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mengatakan hal seperti itu. Meskipun dalam hatinya ia sedikit tidak puas, Dewi Yunxuan tidak berkata apa-apa lagi. Ia justru sangat penasaran urusan apa lagi yang harus dilakukan Luo Xiu di angkasa ini, sampai-sampai membuatnya rela melepaskan kesempatan emas untuk mengejar dan membunuh Sue Yu Wuji. Selain dirinya, Qin Zhan, Dugu, dan Tuan Takdir juga tidak pergi. Boom! Luo Xiu berdiri di angkasa. Dengan lambaian tangannya, aturan Dao yang tak berujung melonjak dan bergejolak. Aturan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, berubah menjadi pola-pola dan simbol formasi, memasang berlapis-lapis formasi besar di sekitar jembatan keabadian. Planet keluarga Ji yang dulu pernah ada, dihancurkan oleh satu pukulan Luo Xiu. Kemudian, planet yang hancur itu ia padatkan kembali, mengubahnya menjadi sebuah daratan angkasa. Daratan angkasa ini menopang jembatan keabadian, melayang di tengah angkasa yang luas. Mulai sekarang, tempat ini akan disebut Benua Sura. Bersambung.